kembali lagi di channel Zakia HDA bersama Kak Kia. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya ya. Aku akan sangat menghargai dukungan dari kamu. Nah, aku ingin mengingatkan nih, bahwa terkait pembahasan latihan soal pada part yang ketiga yang aku janjikan sebelumnya, itu udah tersedia di channel WhatsApp aku. Nah, buat kamu yang belum bergabung channel WhatsApp, bisa bergabung melalui link yang udah aku sediakan pada deskripsi video ini. Jadi, buat kamu yang penasaran dan ingin tahu lebih lanjut terkait pembahasannya, jangan ragu untuk bergabung ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi video kali ini, yaitu masih tentang fungsi dalam matematika. Kali ini kita akan membahas tentang notasi, rumus, dan nilai fungsi. Jadi tetap stay tune ya, dan semoga bermanfaat. Bagian pertama itu ada notasi fungsi. Nah, untuk notasi fungsi, poin A itu kita akan membahas tentang definisi notasi umum atau aturan. Jadi notasi itu sama dengan aturan. Suatu fungsi dapat dinyatakan dengan notasi sebagai berikut. Jadi penulisannya di sini ada f kecil sebagai nama fungsi, kemudian dibatasi oleh titik 2 dengan a kapital sebagai himpunan a, atau kita sebutnya daerah asal atau domain. Kemudian ada menggunakan tanda panah. Tanda panah ini untuk menunjukkan tujuannya. Lalu ada B kapital sebagai himpunan B atau daerah kawan atau kodomain. Jadi cara membacanya di sini ada ketentuannya. Suatu fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, itu terkait cara membaca notasi atau aturan fungsi. Oke, kita lanjut. Poin yang B ada terkait penamaan fungsi. Nah, fungsi itu biasanya diberi nama dengan huruf kecil. Seperti di sini ada contohnya yang biasa digunakan F, G, atau H, dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya 3, tapi yang biasa digunakan itu hanya F, G, H. Penamaan itu harus dengan huruf kecil. Contohnya di sini, seperti yang dicontohkan dari poin A tadi, fungsi F memetakan himpunan ke himpunan B, himpunan A ke himpunan B. Lalu contoh yang kedua di sini kita menggunakan huruf G, G kecil. Jadi suatu fungsi G memetakan himpunan A ke himpunan B. Bisa saja nanti contoh yang lainnya itu ada H, kemudian titik 2, misalnya himpunan A dipetakan ke himpunan B. Nah, di sini sudah menggunakan H lagi. Jadi bisa saja semua huruf, tapi penulisannya huruf kecil. Nah, itu terkait penamaan fungsi. Kita lanjut ke poin terakhir dari notasi fungsi. Di sini kita akan membahas tentang definisi notasi khusus dari aturan pemetaannya. Nah, seringkali fungsi itu dinyatakan dalam bentuk aturan pemetaan, di mana penulisannya sama seperti tadi, namanya dulu, kemudian memisahkannya itu kita beri titik 2, lalu X. Nah, X ini sebagai anggota himpunan domain. Kemudian beri tanda panah. Lalu yang titik-titik ini, yang ditunjuk ini, itu merupakan bayangan dari himpunan lain. Anggota dari himpunan bayangan. Bayangan ini itu sama dengan rank. Atau daerah hasil. Jadi nanti di sini untuk X, ingat X ini nanti anggota domain. Nah, yang titik-titik ini baru bayangan atau rank atau daerah hasilnya. Bayangannya. Nah, seperti itu terkait definisi notasi atau aturan khusus dari pemetaan.
Oke, aku harap kamu paham terkait bagian pertama dari fungsi, itu terkait notasi. Lanjut lagi kita bagian yang kedua, itu ada rumus fungsi. Nah, pada rumus fungsi, untuk poin A-nya kita akan membahas tentang perubahan dari notasi ke rumus fungsi. Nah, notasinya atau aturan dari bentuk pemetaan kan penulisan awalnya seperti ini. Lalu kita akan ubah ke rumusnya. Rumusnya yang ini. Nah, bagaimana dia bisa berubah seperti ini? Coba lihat, perhatikan. Yang pertama itu kita harus tuliskan nama fungsinya. Di sini fungsinya fungsi apa? Fungsi f, ditulis dengan huruf kecil. Kita tuliskan dulu fungsi f. Kemudian, tuliskan dalam kurung domainnya. Domain kita di sini apa? Domain kita X. X ini domain. Maka X ditulis dalam kurung. Kemudian sama dengan Y. Y ini sebagai apa? Sebagai daerah kawan atau kodomain. Nah, jadi dituliskan dulu nama fungsinya, kemudian dalam kurung nilai dari domain, kemudian sama dengan nilai dari kodomain. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada notasi atau aturannya seperti ini. G.2 X, kemudian menuju Y. Nah, aturan. Ini aturan ya. Aturan. Kalau rumusnya bagaimana? Nanti, berarti rumusnya tuliskan dulu nama fungsinya. Nama fungsinya di sini apa? Fungsi G. Berarti tulis dulu G. Kemudian tuliskan dalam kurung. Dalam kurung itu nilai domain. Yang mana domain di sini? Domainnya yang X. Berarti tuliskan X. Kemudian sama dengan, untuk setelah sama dengan, itu nilai kodomain. Kodomainnya apa? Yang dipetakan dari X itu apa? Nilai Y. Berarti di sini kita tulis huruf Y. Nah, seperti itu terkait perubahan dari aturan ke rumus. Nah, untuk cara membaca, di sini untuk yang F dipetakan dari X ke Y ini, cara membacanya dalam rumus itu bayangan X oleh fungsi F adalah Y. Jadi yang kita baca itu dulu pertama domain, kemudian nama fungsi, baru kodomainnya. Nah, kalau ini cara membacanya bagaimana dong? Cara membacanya bayangan X oleh fungsi kita apa? Fungsi G. Kemudian adalah Y sebagai kodomain. Bayangan X oleh fungsi G adalah Y. Nah, itu terkait cara merubah notasi atau aturan ke rumus fungsi dan cara membacanya. Kita lanjut ke contoh transisi dari notasi ke rumus fungsi. Nah, di sini ada tabel. Untuk kolom pertama itu terkait aturannya atau notasi. Nah, kolom kedua terkait diagram panah. Kemudian kolom ketiga itu rumusnya. Dan kolom terakhir yang keempat itu keterangan. Nah, di sini untuk aturan yang pertama, di sini ada suatu fungsi f memetakan X ke Y. Nah, di mana penulisannya dalam diagram panah, kita perhatikan. Yang menjadi domain yang mana? Yang pertama ini adalah nilai X. Dalam diagram panah, domain posisinya di kanan atau di kiri? Di kiri. Berarti yang ini dia. Di kiri. Kemudian, kita beri tanda panah. Yang dituju adalah Y, yaitu kodomain. Kodomain posisinya di sebelah kanan. Berarti di sini dia. Nah, ingat, X ini merupakan anggota dari himpunan A atau himpunan domain. Nah, makanya di sini X elemen dari A. Kemudian Y ini merupakan anggota dari bayangan atau kodomainnya. Berarti anggota dari B. Makanya ditulis Y elemen B. Kemudian rumus fungsinya. Bagaimana cara menulisnya tadi? Tulis dulu namanya, kemudian dalam kurung domainnya, sama dengan dan kodomainnya. Namanya fungsi F.
Domainnya X dalam kurung sama dengan Y untuk kodomainnya. Kemudian keterangannya, bayangan X oleh fungsi F adalah Y. Begitu juga untuk contoh aturan yang kedua dan yang ketiga. Nah, silakan kamu perhatikan dan pahami cara menyatakannya dari aturan ke diagram itu bagaimana, seperti yang aku contohkan di contoh 1, kemudian merubah ke rumusnya, mulai dari tulis nama fungsinya, dalam kurung nilai domainnya, sama dengan kemudian nilai kodomainnya. Untuk keterangan itu terkait cara membacanya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, diketahui beberapa fungsi sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini disajikan dua buah fungsi. Yang pertama, pada poin A, itu suatu fungsi f memetakan setiap bilangan x menjadi 3x kurang 5. Kemudian yang B, fungsi H memetakan setiap bilangan x menjadi 2 kali nilai x dikurangi 3. Perintahnya tuliskan rumus fungsinya. Nah, jika kita perhatikan soal yang pertama ini, kita diberikan dua fungsi. Hanya saja beda penyajian. Kalau yang A ini dengan simbol, kalau yang B ini dengan kata-kata. Nah, berarti kita diminta ubah ke rumus fungsinya. Kita akan jawab mulai dari yang A. Untuk menuliskan rumus fungsi, kita tuliskan dulu yang diketahui, itu aturannya. Aturan sama dengan F titik 2 X, kemudian ada tanda panah 3X kurang 5. Berarti jawabnya untuk merubah ke rumus bagaimana? Tuliskan dulu nama fungsinya. Nama fungsi kita apa di sini? F. Tulis F. Dalam kurung nilai domain. Domainnya yang mana? Domainnya yang X. Berarti dalam kurung tulis X. Sama dengan kodomainnya yang mana? Yang 3X kurang 5. Berarti sama dengan 3X kurang 5. Nah, jadi ini jawaban untuk yang A. Rumusnya, bayangan dari X oleh fungsi F adalah 3X kurang 5. Nah, itu untuk yang A. Kemudian yang B lagi. Kita tulis di cat-nya. Untuk diketahuinya langsung kita rubah saja ke aturannya. Di sini kan disajikan dalam kata-kata. Fungsi H memetakan setiap bilangan X menjadi 2 kali nilai X dikurangi 3. Dalam aturan, tulis dulu nama fungsinya. Nama fungsi kita apa? Fungsi H. Berarti tulis di sini, H. Kemudian kalau aturan itu, pemisahnya itu titik 2. Kemudian, domainnya. Domainnya apa di sini? Domainnya adalah X. Maka tulis X. Kemudian tanda panah. Lalu kodomainnya. Kodomainnya apa di sini? Katanya kodomainnya 2 kali nilai X dikurangi 3. Berarti 2 dikali X kurang 3. Berarti di sini X kurang 3 itu dalam kurung. Karena kan 2 kali. Tanda hubungnya di sini itu kali nih. Dikali X kurang 3. Nah, seperti ini penulisan dari aturannya. Untuk dalam bentuk simbol ya. Kemudian jawab. Jawabannya, untuk merubah ke rumus, tulis dulu nama fungsinya. Nama fungsi kita apa di sini? Fungsi H. Tulis dulu. Kemudian dalam kurung nilai domain. Domainnya yang mana di sini? Domainnya X. Maka X ditulis dalam kurung sama dengan nilai kodomainnya. Kodomainnya yang mana? Yang ini ya, 2 dikali X kurang 3. Jadi bukan hanya 2 atau bukan hanya X kurang 3. Jadi semuanya. Berarti kodomainnya 2 X kurang 3. X kurang 3 dalam kurung. Nah, jadi seperti ini terkait jawaban untuk contoh yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui beberapa rumus fungsi sebagai berikut. Ada dua rumus. Yang pertama, bayangan X oleh fungsi G adalah negatif 4X tambah 7. Kemudian yang B, bayangan X oleh fungsi P adalah X. Kita diminta tulis notasinya. Oke, berarti kebalikan dari yang nomor 1 tadi. Nah, kita mulai dari yang A. Tulis dulu di cat. Yang diketahui apa? Rumus kan? Rumusnya apa?
3X sama dengan negatif 4X tambah 7. Yang ditanya notasi atau aturan. Jadi langsung jawab. Dalam menuliskan aturan atau notasi, kita mulai dari nama fungsinya. Nama fungsi kita di sini apa? Namanya adalah fungsi G. Berarti G tulis dulu. Dalam notasi atau aturan, pemisahnya itu titik 2, lalu tuliskan domainnya. Domainnya yang mana? Yang dalam kurung ini. Domain. Domain kita adalah X. Kemudian jangan lupa tanda panah dan kode domainnya yang setelah tanda sama dengan. Semuanya setelah tanda sama dengan. Berarti negatif 4X tambah 7. Nah, ini jawaban terkait notasi atau aturan dari rumus fungsi yang pertama. Lanjut yang B lagi. Kita tuliskan apa yang diketahui. Yang diketahui rumusnya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya itu P dalam kurung X sama dengan X. Yang ditanya sama, itu notasi atau aturan, jadi langsung jawab. Dalam menuliskan notasi atau aturan, apa yang ditulis dulu? Yang ditulis pertama kali adalah nama fungsinya. Nama fungsi kita apa? Fungsi P. Berarti tuliskan dulu P. Tanda pemisahnya itu titik 2. Lalu tuliskan domainnya. Domain yang dalam kurung. Domain kita adalah X. Berarti X. Kemudian tanda panah. Kode domain yang setelah tanda sama dengan. Berarti nilai X juga di sini. Nah, berarti kita tulis juga X. Nah, itu terkait notasi atau aturan dari contoh yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Khusus contoh soal yang ketiga ini, itu tentang menentukan daerah asal. Jadi di sini diketahui sebuah bayangan dari X oleh fungsi H itu adalah 6X. Kita diminta tentukan daerah asalnya. Jika bayangan dari X dari fungsi H itu adalah 72. Jadi pertama-tama tulis dulu yang diketahui. Tulis di cat-nya. Berarti untuk yang pertama itu rumusnya X sama dengan 6X. Kemudian yang ditanya X jika bayangannya 72. Berarti X sama dengan 72. Nah, yang ini tuh rumus. Kemudian yang ditanya lagi, kita tuliskan ditanya nilai X, daerah asalnya. Berarti untuk cara menjawabnya, pertama-tama kita perhatikan. Kalau misalnya ada sebuah permisalan, di sini A sama dengan B. Kemudian A sama dengan C. Nah, berarti nilai B dan C ini bagaimana? Sama. Nilai B dan C itu sama. Jadi bisa juga ditulis nanti B sama dengan C dia. Nah, terus kalau B sama dengan C berarti kan sama maksudnya dengan yang ini. X itu dari fungsi H, atas bawah itu sebagai A. Kemudian 6X itu sebagai B, dan 72 sebagai C. Berarti bisa juga kita tulis nanti di sini, untuk B sama dengan C itu, menjadi 6X sama dengan 72. Nah, kita mau cari nilai X lagi. Berarti kan 1X tuh yang harus kita cari. Nah, caranya, ingat, kalau ada tanda sama dengan, kita itu harus adil. Jadi kuncinya sama dengan, tuh, harus adil. Ini yang harus kamu tanamkan konsepnya. Kalau ada tanda sama dengan, harus adil kirinya dan kanannya. Kita mau buat yang di sebelah sini jadi 1X. Berarti 6 ini kita apakan supaya jadi 1? Kita bagi 6. Karena 6 bagi 6 itu 1. Ingat, sama dengan harus adil. Kiri adil, kanan adil. Kanan bagi 6, di kiri juga dibagi 6. Berarti 6 bagi 6 kan 1. Sisa X sama dengan 72 dibagi 6 berapa? Coba kita cari. 72 bagi 6. Itu di sini 1, di sini 6. 7 kurang 6,
sisa 1. Turun 2, kali 2, 12, habis. Berarti 72 bagi 6 itu 12. Nah, berarti karena yang ditanya nilai X, daerah asal, maka daerah asalnya adalah 12. Jadi kita buatkan keterangan jadinya. Jadi, X sama dengan 72 atau daerah asalnya 72. Nah, itu untuk contoh 3 menentukan daerah asal. Kita lanjut lagi. Contoh yang keempat. Kalau contoh yang keempat ini, daerah hasilnya lagi yang bakal kita cari. Untuk soalnya, diketahui sebuah fungsi f memetakan X menjadi dalam kurung X tambah 1 dikalikan dengan X dikurang 2. Tentukan bayangan dari 41. Pertama-tama, tuliskan dulu apa yang diketahui dari soalnya. Tuliskan di cat, berarti aturan. Aturannya di sini. F, X menjadi X tambah 1, kemudian X kurang 2. Nah, di sini katanya bayangan dari 41. Nah, 41 itu apa? 41 nilai X-nya. Karena kan bayangan. Bayangan itu kan daerah hasil atau rank-nya. Berarti 41 itu sama dengan nilai X-nya. Yang ditanya bayangan. Berarti untuk menjawabnya, nah, kita tinggal substitusikan saja dia ke dalam lagi. Berarti kita ubah dulu yang aturan ini ke rumus. Berarti rumusnya bagaimana? Cara menulis rumus, ingat lagi, tulis dulu nama fungsinya. Nama fungsi kita apa di sini? F. Berarti tulis F dalam kurung untuk domain. Domainnya apa? Bilangan X. Jadi tulis X di sini sama dengan yang dituju tanda panah. Berarti X tambah 1 dikali X kurang 2. Tuliskan semuanya. Berarti X tambah 1, kemudian X dikurang 2. Kita udah tahu nilai X-nya 41, berarti kita tinggal ganti aja. Berarti di sini F, ganti X-nya dengan 41, sama dengan, kalau di sini udah ganti 41, ingat kataku tadi. Kalau ada tanda sama dengan, itu harus adil. Ingat, kalau ada tanda sama dengan, harus adil. Kalau di kiri ganti 41, berarti X di kanan juga ganti 41. Berarti di sini 41 tambah 1, di sini 41 dikurang 2. Kita selesaikan. 41 tambah 1 jadinya 42. Dikali 41 dikurang 2. Hasilnya 39. Nah, kita tinggal cari hasil kalinya. 42 kali 39. Kita cari manual di sini. 39. Kalikan. 2 kali 9, 18. Sisip 1. 4 kali 9, 36. Tambah 1, 37. 3 kali 2, 6. Terus 4 kali 3, 12. Nah, kalau sudah ada semua, tinggal dijumlahkan. 8 turun, 7 tambah 6, 13. Sisip 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. 1 turun. Jadi hasil 42 dikali 39 adalah 1638. Jadi itu nilai bayangannya dari X oleh fungsi F. X-nya 41. Berarti kita tulis kalimat jadinya di sini. Jadi bayangannya dari 41 adalah 1638. Nah, itu untuk contoh soal yang keempat. Berdasarkan 4 contoh soal yang sudah aku jelaskan tadi, aku harap kamu paham terkait fungsi, mulai dari notasi, rumus, dan nilai dari fungsi. Berikut ini aku sajikan 5 latihan soal yang bisa kamu kerjakan. Dan untuk pembahasannya sama seperti sebelumnya, kali ini sudah langsung tersedia di
channel WhatsApp aku. Silakan bergabung dan cek pembahasannya setelah kamu mengerjakan latihannya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, yang mana ini merupakan part terakhir dari bab 2, materi relasi dan fungsi. Aku harap kamu paham terkait penjelasan yang aku sampaikan.